Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, berjumpa lagi nih bersama Bunda Zizi di channel Bunda Zizi. Kali ini Bunda mau cerita teman-teman. Ini sih bisa dibilang pengalaman yang menyedihkan, tapi ya bisa buat pelajaran juga sih untuk kita semuanya. Seperti apa ya? Kita simak langsung aja ya. Jadi teman-teman, kali ini Bunda akan bercerita tentang pengalaman Bunda menjadi pasien positif COVID-19. Nah, ceritanya waktu itu ada sebuah acara organisasi di Nganjuk di salah satu kampus. Saat itu Bunda bertugas dalam acara tersebut. Nah, sebelum masuk ke gedung itu wajib swab test. Nah, saat itu posisi Bunda sedang batuk pilek. Nah, sebelumnya beberapa hari sebelumnya itu sempat kehilangan penciuman. Jadi penciuman itu sangat lemah sekali. Biasanya yang saat membawa parfum itu langsung aromanya tercium sangat menyengat. Tapi pas itu 2 hari kalau nggak salah 2 hari itu penciuman Bunda sangat lemah sekali. Dan Bunda itu berusaha mencium aroma-aroma yang menyengat seperti bau parfum, terus balsam, minyak angin seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah 2 hari ya itu penciuman Bunda mulai normal. Kemudian disusul tuh penciuman sudah normal, disusul sama batuk pilek. Saat batuk pilek ini nih acaranya itu saat mau masuk ke gedung itu kan wajib swab test. Bunda tuh sudah ngerasa, wah kalau nanti di swab test otomatis Bunda akan positif, sudah kerasa gitu. Dan ternyata benar teman-teman, dari beratus orang yang ada di acara itu, di lokasi acara itu, hanya 2 orang yang terjaring positif. Dan ternyata yang satunya itu kan cowok ya, yang satunya cowok, terus kemudian yang satunya lagi Bunda. Nah, si cowok ini ternyata adalah teman Bunda di organisasi juga, dan Bunda itu sudah kenal sebelumnya. Dan akhirnya sharing-sharing lah cerita-cerita. Ternyata memang sebelumnya bapak dari anak tersebut, dari teman Bunda itu memang pernah positif, dan kemungkinan teman Bunda itu tertular dari ayahnya. Kalau Bunda sendiri nggak tahu tertularnya itu di mana gitu, nggak tahu. Ya, terima aja lah saat itu diisolasikan di sebuah ruangan, terus sama salah satu satgasnya itu di stretching, ditanya berbagai macam pertanyaan, dan akhirnya diberi motivasi juga, gak usah panik, gak usah takut, anggap saja sebagai suatu pengalaman baru katanya gitu. Dan saat itu Bunda kan mau pamit pulang, Bunda tuh takut mau diapa-apain gitu, dan sama petugasnya tuh nggak boleh, jadi harus langsung dibawa ke rumah sakit darurat, tempat karantina pasien COVID. Nah saat itu Bunda kan diantar sama adik Bunda tuh. Nah, adik Bunda juga ikut di swab juga, tapi hasilnya tuh negatif. Ya alhamdulillah lah masih negatif ya, gak apa-apa. Maaf ya, ini duduknya sambil nongkrong. Kemudian Bunda itu naik ambulans kan. Bunda naik ambulans, diantarlah ke rumah sakit darurat karantina COVID itu. Tepatnya kalau dulu tuh namanya Balai Budaya. Bunda sih pernah ke sana. Dan saat itu memang agak asing gitu karena tempatnya kan didesain ulang gitu sebagaimana rumah sakit. Halamannya tuh dikasih pagar-pagar, jadi sangat tertutup sekali. Tidak boleh ada orang luar yang tanpa kepentingan tertentu, tanpa kepentingan medis boleh masuk ke situ. Jadi nggak boleh selain petugas medis sama pasien. Saat itu Bunda ditanya terlebih dahulu tentang identitas ya, tentunya tentang identitas. Setelah didata, Bunda dikasih peralatan tidur sama peralatan mandi. Diantarlah ke ruangannya, ke ruangan dari pasien COVID. Kan bentuknya itu lorong ya. Satu lorong itu ada sekitar, kalau nggak salah itu 5 kamar. Satu kamar diisi 4 pasien. Bunda saat itu kalau nggak salah itu di ruangan mawar. Di situ sudah ada 3 pasien. Yang 2 itu sudah dewasa, ibu-ibu, dan yang satu itu anak usia dini ya, sekitar usianya itu 3 tahunan gitu. Kemudian Bunda masuk ke situ dan kenalan kan sama teman Bunda. Kenalan sharing-sharing. Terus setelah itu 2 hari
2 hari, enggak. Kalau nggak salah keesokan harinya itu harus tes PCR pertama. Kemudian keesokan harinya lagi, tepatnya lusanya itu tes PCR kedua. Dan ternyata dua-duanya hasil PCR Bunda itu positif semua. Alhamdulillah. Di desa tempat tempat tinggal Bunda itu agak agak gempar gitu. Kalau tahu Bunda itu positif, itu kan sudah ada informasinya, sudah di-share di grup RT. Nah itu akhirnya mau nggak mau satu keluarga itu harus diisolasi mandiri di rumah. Dan kebetulan itu satu keluarga Bunda itu ada di rumah semua, kan biasanya kakak yang pertama itu kerja di Surabaya. Nah kebetulan itu pulang dari rumah, tapi keadaannya sehat teman-teman. Beberapa hari setelah Bunda dinyatakan benar-benar positif COVID, keluarga Bunda juga mau nggak mau harus di swab antigen. Dari dari enam orang yang di swab antigen dari keluarga Bunda itu ada dua orang yang positif, yakni ibu dan adik perempuan. Dan setelah di tes ulang, tes antigen, kalau nggak salah tes antigen kedua atau tes PCR pertama gitu, itu yang positif hanyalah satu, adik perempuan Bunda. Dan ibu Bunda alhamdulillah negatif, jadi dinyatakan bisa isoman di rumah. Dan adik perempuan Bunda ini mau nggak mau harus di karantina juga di rumah sakit darurat tempat Bunda di karantina. Dan itu sudah Hamin 3, kalau nggak salah Hamin 3 Bunda selesai karantina di rumah sakit darurat. Jadi saat itu adik Bunda OTW berangkat ke rumah sakit darurat, Bunda OTW mau pulang ke rumah, mau selesai karantina dari rumah sakit darurat tersebut. Menjelang pulang dari karantina itu sempat kosong. Jadi sempat kosong, kamarnya tuh sempat kosong. Jadi 3 orang teman Bunda yang ada di satu kamar itu sudah pulang. Jadi tinggal Bunda saja. Dan saat itu kebetulan juga Bunda bisa satu kamar sama adik perempuan Bunda, dan alhamdulillah ya itu bisa satu kamar. Jadi kami satu kamar itu 2 orang itu, Bunda dan adik Bunda itu. Kemudian datanglah lagi pasien dari kecamatan mana ya? Kalau nggak salah Kecamatan Bagor. Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk itu masuk 1 orang. Kemudian menjelang Hamin 1 Bunda pulang, ada lagi datang dari mana ya? Pokoknya dari Nganjuk juga, Bunda lupa. Jadi satu kamar itu sudah genap 4 orang. Hamin 1 Bunda pulang ya. Kemudian hari H pas pulangnya itu pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan. Mau pulang tapi kok kayak berat gitu kan. Sudah beberapa hari di situ jadi kayak rumah sendiri gitu. Tapi kalau nggak pulang ya harus pulang karena Bunda tuh pengen sembuh total gitu, dan akhirnya mau nggak mau ikut pulang ya. Dan saat itu Bunda pulang diantar oleh, awalnya nih mau dijemput sama mobilnya Puskesmas Baron, tapi berhubung kayak mobil Puskesmas itu agak lama yang jemputnya karena memang antri kan mobil dinas. Nah Bunda akhirnya dijemput sama mobilnya teman Bunda, dan alhamdulillah hari H itu Bunda bisa pulang. Dan setelah pulang juga Bunda nggak langsung boleh keluar kemana-mana, harus isolasi mandiri dulu selama 1 bulan. Dan itu teman-teman pengalaman Bunda terkena COVID-19. Dan pokoknya kalian harus hati-hati kalau mau kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan yang terlalu berkerumun. Juga saat keluar kota itu usahakan badan benar-benar fit, minum multivitamin yang cukup, juga yang pasti sudah vaksin itu harus. Buat kalian yang sudah vaksin, jangan meremehkan bahwa kalian sudah vaksin terus bisa bebas berkeliaran kemana-mana, itu tidak boleh, no. Karena virusnya itu virus yang tidak terlihat kan, jadi bisa saja terkontaminasi dari teman-teman, dari benda-benda, dan dari udara sekitar gitu. Jadi tetap harus ketat dalam menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin ya.